Ada Al-Quran Pak di samping kita. Habis ini buka, dari 114 surah yang ada di dalam Al-Quran, ada berapa surah yang dimulai dengan kata Alhamdulillah? Ada berapa Pak? Apa surah dimulai dengan Alhamdulillah? Al-Fatihah Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apalagi Pak? Surah Al-Kahfi dimulai dengan Alhamdulillah. Apalagi para jamaah? Al-An'am. Alhamdulillah. Nah itu coba Pak, cross check Pak. Ada hal besar yang disuruh dibahas di ayat itu, tapi ada hal kecil Pak. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Ayat itu di awal mengatakan dengan alhamdulillah. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang pernah bersyukur terhadap nikmat gelap dan terang? Itu hal kecil Pak, tiap hari kita dapatkan. Sampai sebegitu seringnya lupa mengucap alhamdulillah. Abang begini Pak, lagi nonton final Piala Dunia Argentina sama Prancis. Begitu mau adu penalti Pak, listriknya padam. Itu kira-kira yang dimaki-maki siapa tuh? Kerjanya dapat jus ini. Wah, luar langsung Pak kata-katanya. Dimaki-maki. Mana nomor teleponnya? Saya telepon. 3 menit kemudian listriknya nyala. Bersyukur gak Pak? Gelap dan terang. Alhamdulillah. Cuma pertanyaan saya begini Pak, kita yang ada di masjid ini ketika listriknya nyala, tadi kan ditelepon Pak, dimaki-maki ketika listriknya Pak padam. Ketika listriknya sudah aktif kembali, ada di antara kita yang menelpon kembali mengucap alhamdulillah Pak, terima kasih sudah banyak membantu. Ada Pak? Kalau ada saya kasih squad di sini Pak. Itu hal kecil Pak, kecil sebenarnya, tapi bentuk orang yang tidak bisa bersyukur kepada sesamanya, bagaimana dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, saran saya, poin dari pengajian ini adalah setelah ini sediakan waktu sejenak. Ada air mata yang menangis begitu bahagia karena Allah terlalu baik sama kita. Terlalu banyak pandangan mencari dan melihat dengan nikmat yang besar hingga lupa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang kecil. Ada banyak nikmat yang melekat di diri kita hingga lupa buat kita syukuri. Kalau tadi disebutkan ada nikmat makan dan nikmat yang lain-lain. Apalagi diantara contohnya para jamaah yang harus para jamaah hargai adalah nikmat iman. Itu nikmat mahal sekali Pak. Kalau saya tuh paling luar biasa ketika ada orang bilang, wah itu Islam KTP. Memang KTP-nya Islam, lahirnya dari keluarga Muslim, bapaknya Muslim, ibundanya Muslim, keluarganya Muslim, lingkungannya Islami. Lahirnya dalam keadaan Islam, terus bilang, nggak tahu saya ini, hingga lupa buat bersyukur. Pada hakikatnya dia lahir dalam keadaan Muslim karena Allah pilih di alam rahim untuk dia menjadi sebagai orang yang Muslim, bukan karena tadi kebetulan, memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahalnya nikmat iman itu para jamaah. Dulu ada sahabat, searching habis ini Pak, tapi jangan kebalik ya. Ada Hisin bin Uyainah, ada Uyainah bin Hisin. Yang saya bahas ini namanya sahabat Uyainah bin Hisin. Masuk Islam bersama dengan Nabi SAW dan ikut di perang Hunain dan ikut di perang Taif. Sahabat Pak. Mahalnya nikmat iman para jamaah. Setelah itu apa yang terjadi kepada beliau? Beliau murtad, ikut di perang Hunain, ikut di perang Taif. Bahkan ketika terjadi peperangan di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kalau sahabat, kata sahabat itu komentar, dulu Uyainah bin Hisin itu berperang bersama kita. Sekarang mimman qatalahumus sahabah, orang ini termasuk orang yang diperangi oleh para sahabat. Maka ketika perang itu terjadi, bingung sahabat, loh ini kan sahabat, kenapa ada ikut di pasukan sebelah sana? Ternyata murtad. Ternyata murtad. Maka iman itu harus kita syukuri. Bentuk kesyukurannya, jaga keistiqomahan keimanan itu. Maka ketika mereka sudah pindah ke sana, diserang, kalah pasukan musuh, ditangkap. Begitu ditangkap, loh antum ini kan dulu sahabat, dulu kan ikut bersama perang dengan Nabi SAW, kenapa seperti ini?
Maka didatangi oleh sahabat Abu Bakar Siddiq, dikasih nasihat. Alhamdulillah, pada akhirnya beliau bertobat, wa hasuna islamu, dan baik lagi Islamnya, dan meninggal dalam keadaan beriman. Cuma Pak, sempat lepas. Apa itu? Iman itu kalau tidak dijaga, maka banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan beriman, wafat dalam keadaan beriman, dan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang beriman. Coba nanti sekali-sekali para jamaah kumpul sama orang-orang yang mu'alaf. Itu baru kita menghargai nikmat iman, Pak. Ada kajian di Islamik setiap 2 pekan itu buat khusus kawan-kawan yang baru masuk Islam. Itu salah satu kajian yang sesibuk apapun dan saya sakit sekalipun, saya coba hadir Pak di kajian itu. Karena menurut saya saya bukan memberikan pelajaran buat mereka, tapi saya yang belajar buat mereka. Hadir ke mereka itu Pak, menghargai dengan nikmat iman. Jadi banyak kejadian-kejadian yang ya Allah, alhamdulillah, mahal ternyata nikmat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada waktu kajian itu Pak, ada yang hadir datang, dia pakai kerudung yang kalau ditiup angin terbang Pak, tahu ya Pak? Sekedar taruh aja, dia duduk di pojok sebelah kanan, seingat saya ikut kajian. Ya saya diam aja, nggak apa-apa lah, yang penting dia hadir di kajian. Nah ternyata kawan-kawan ngasih tahu, kata kawan-kawan, Ustaz mohon maaf, beliau non muslim, cuma ingin ikut pengajian. Pertanyaan saya Pak, kalau Bapak di posisi saya, boleh nggak dia ikut kajian Pak? Boleh Pak? Non muslim ini Pak, boleh nggak? Boleh ya? Oke boleh. Saya bilang, oh nggak apa-apa, ikut aja. Nah waktu itu materinya fikih Pak, materinya fikih. Nah ternyata dilaporkan oleh kawan-kawan, beliau yang non muslim ini itu juga ikut sholat berjamaah Pak. Tadi kan materinya apa Pak? Fikih. Nah sholat berjamaah ikut juga. Nah sekarang saya tanya, kalau beliau ikut sholat berjamaah boleh nggak Pak? Boleh Pak? Boleh Pak? Dan nanti kalau saya ditanya biar boleh nggak menurut jamaah Masjid As-Salam, boleh gitu Pak? Boleh Pak? Belajar ya Pak? Belajar. Siapa tahu pas dia asyhadu an la ilaha illallah benar-benar baca syahadat, ya kan Pak? Nah ternyata sama kawan-kawan yang ikut di taklim itu dilarang. Jangan, kata dia. Kenapa? Kamu kan belum baca syahadat. Saya bilang jangan. Dia mau belajar. Siapa tahu ada rasa di dalam sholatnya dia yang mungkin bisa memperkuat dia buat dia bisa masuk Islam. Jadi nggak apa-apa saya bilang, nggak apa-apa dia ikut. Akhirnya ikut sholat Pak, ikut sholat. Dan memang aneh-aneh para jamaah. Ini Balikpapan ya Pak, bukan di tempat lain. Bahkan ada satu yang begini Pak. Ini belum masuk Islam, Pak, boleh nggak saya mau umroh Pak? Saya mau umroh. Oh, tapi kan Bapak belum baca syahadat Pak. Nggak apa-apa, nanti setelah umroh baru baca syahadat. Nah kalau kayak gini boleh nggak para jamaah? Boleh Pak? Boleh Pak? Karena nanti kan di sana ada for muslim andi ya, atau lil muslimina faqat. Ini tanah haram hanya khusus bagi orang muslim. Nah kalau ini nggak ada obatnya Pak, nggak bisa Pak, nggak bisa Pak. Kalau Bapak baca syahadat dulu lah. Wah kalau kayak gitu nggak jadi, nggak jadi Pak akhirnya. Nah, cuma nanti saya begini, diajak. Ternyata Pak, insya Allah, suatu malam yang tadi pakai kerudung lepas itu, seingat saya beliau nggak tahu Pak, hilang. Kemudian dapat kabar ke Samarinda. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Dan malam itu juga balik ke Balikpapan. Tibanya itu jam sekitar 3:30 subuh. Tempat pertama yang dia tuju dalam kebingungannya itu Pak, masjid. Ternyata dari tengah malam itu sampai ke subuh dia tunggu agar dibimbing pada saat sholat subuh untuk bisa membaca syahadat. Bayangin Pak, perjuangannya beliau untuk bisa meyakinkan diri mengucap dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Bapak kalau ikut mereka tuh ya Allah, mahal. Nikmat iman ini nikmat yang mahal. Maka banyak berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Keimanan,
Allahumma inna nas'aluka imanan daima. Berikanlah kami Allah dengan iman yang tetap, dengan iman yang istiqomah. Baik, apa yang paling mahal nikmat? Iman. Ada orang yang sudah percaya, yang sudah paham, yang kalau ditanya, kami kemarin ada Pak, jadi di Samarinda berikut, dia ada satu Pak, kebetulan non muslim. Jadi ketika ditanya, beliau bilang begini, sebenarnya katanya, namanya kan Pak, agama yang Islam itu, agama yang benar itu agama Islam, kata dia. Jadi kata teman saya itu, kata jamaah itu mengatakan, salah satu penyesalan saya adalah di tengah pengakuannya beliau perkataan seperti itu sampai wafatnya, saya belum mampu membimbing beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi ada orang yang sudah percaya tapi belum mampu mendapatkan atau tidak diberikan dengan nikmat iman. Abu Jahal itu percayakah dengan yang disampaikan Nabi? Jawabannya apa? Percaya. Buktinya apa? Pengajiannya hadir aja Nabi, pengajiannya Nabi beliau aja hadir, duduk ikut dengarkan. Begitu dengarkan, kata Umayyah bin Khalaf, ente kan nyiksa kaum muslimin siang tadi, kenapa sekarang hadir? Emang percaya? Jawabannya Pak, percaya. Kenapa nggak masuk Islam? Kalau saya masuk Islam, apa kata kaum saya? Sudah ada percaya, sudah memahami, sudah bahkan meyakini, tapi nikmat iman belum diberikan, tidak bisa. Maka syukuri dengan nikmat iman ini dengan dipraktekkan bagaimana di dalam kehidupan apa yang kita lakukan, sesuatu hal yang itu menjaga dengan keimanan kita. Terakhir, nikmat yang mahal itu adalah kita diberikan nikmat taufik untuk bisa melakukan suatu ibadah. Kalau pertama tadi Pak, itu disebut dengan nikmatul hidayah. Sementara untuk bisa melakukan suatu ketaatan itu disebut dengan nikmatul taufik. Nikmat diberikan kemampuan untuk bisa melakukan suatu ketaatan. Bapak hadir ke majelis ilmu di sini, duduk di sini. Yang harus kita syukuri Pak, dari sekian banyak orang, kita semua diberikan dengan nikmat taufik untuk bisa hadir ke majelis ilmu. Nggak cocok Pak kalau ada orang bilang, ngapain sholat, mulutnya nggak bisa dijaga. Jangan salah Pak, tidak semua orang diberikan nikmat untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat ibadah itu nikmat mahal Pak. Gini, kalau mau paham gini Pak, Balikpapan ini kalau jamaah haji berangkat itu lewat mana Pak dikumpulkan? Di mana Pak? Ada yang di asrama, ada yang di apa? Di Islamik Pak. Di Islamik tuh ada yang berangkat nanti kumpul di situ. Nah kebetulan pas lagi jadwal di situ, jadwal imam, ada Pak, jamaah tuh datang. Kira-kira lebih banyak yang berangkat haji atau lebih banyak yang mengantar orang haji Pak? Saya itu pas salaman, untung aja yang berangkat ini pakai baju batik Pak. Kalau nggak pakai baju batik, ini yang berangkat yang mana, yang haji Pak? Nah, cuma gini Pak, banyaknya orang yang mengantar buat haji itu menunjukkan bahwa bahagianya orang ketika melihat orang mendapatkan nikmat taat melakukan ibadah haji. Nah yang haji itu begitu turun dari bandara, pernah lihat nggak Pak? Ada jamaah haji turun bandara tuh langsung sujud syukur, ada Pak? Di mana itu? Itu kalau tanya panas nggak? Kira-kira keningnya itu Pak? Panas kan? Cuma kalau kita tanya, Bapak ngapain sujud syukur? Ya saya bahagia, kata beliau. Bahagia apa? Mungkin jawabannya bahagia kembali kepada keluarga, bahagia bisa pulang dalam keadaan selamat. Tapi saya yakin Pak, kebahagiaan yang paling mendalam adalah ketika beliau duduk di Arafah, duduk merenung, berdoa kepada Allah dan bersyukur, alhamdulillah ya Allah, dari sekian banyak orang ini Kau pilih hamba untuk bisa hadir di Arafah ini melaksanakan ibadah haji. Apa poinnya Pak? Bersyukur bisa melakukan suatu ketaatan. Maka nanti coba tanya, dalam setiap ibadah kita itu, apakah kita sudah bisa bersyukur terhadap nikmat taat yang diberikan oleh Allah kepada kita? Kesimpulannya, para jamaah yang dirahmati Allah, maka harus diluangkan waktu buat kita semua. Terlalu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah buat kita semua, maka mungkin saja tidak berhenti di lisan ini mengucap dengan alhamdulillah, karena begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua.